Menjadi pembalap sepertinya menjadi mimpi dari banyak anak laki-laki. Ya, saya juga sih. Kalau Bagong mimpi itu sempat jadi kenyataan katanya. Beliau ini dulunya penganut slogan doa ibu sepanjang 201 meter. Edan, ngedrak. Beliau mengendari Vario Ring 17 ban cacing dan menjadi raja jalanan di kampungnya dulu. Ya, walaupun kalau balapan finishnya di polsek terdekat sih sebenarnya. Tapi kalau membahas tentang balapan, saya ada satu film yang dulu saya tonton waktu pandemi. Waktu orang-orang bikin dalgona, saya dan Lek Bagong malah nonton sebuah film yang bercerita bagaimana sulitnya menjadi seorang pembalap. Apalagi ketika pengalamannya cuma main game balapan. Sulit kan dibayangin? Dah, biar saya ceritain aja. Jadi, begini ceritanya. Jack 2, begitulah gamer satu ini biasa dipanggil. Tak seperti pemain ML yang main dari pagi sampai pagi, padahal jago juga enggak. Jack adalah seorang top global game simulator balapan mobil. Dia adalah juara satu turnamen online di seluruh dunia. Jack yang merasa dirinya cukup handal bermain game pun ingin menjajal kemampuannya di balik kemudi yang sebenarnya. Dengan menaiki Toyota AE86 miliknya, ia coba beradu cepat di balapan liar dekat rumahnya. Dan iya, langsung nancep mobilnya. Kasihan sekali. Tapi sejak saat itulah Jack memilih untuk menjadi no lap dan menghabiskan waktunya hanya di depan PC dan sosial media. Jack juga kadang ngeposting sesuatu yang sebenarnya tidak ada, alias bohong. Persis seperti hari ini. Ia baru saja memposting seakan-akan ia mengikuti uji balapan Formula 1 di Jepang. Dan postingan ini berhasil menggait rasa kagum dari seorang pembalap go-kart bernama Lily. Lily adalah teman SMA-nya dulu. Jack juga telah menyukai Lily diam-diam sejak lama. Dan menyimpan beberapa foto Lily di rumahnya. Ketika Jack ingin stalking profil Lily, ternyata Lily mengalami kecelakaan yang cukup serius pada turnamen balap mobil dunia pertamanya. Tahun lalu, Lily berhasil menjuarai turnamen go-kart dunia berkat keahliannya. Lily dilatih oleh pemilik tim balap bernama Lions Racing Team. Karena jasa itulah, Lily selalu ingin bergabung dengan tim Lions. Dan akhirnya, ia pun direkrut oleh Shen, anak dari mendiang pemilik tim Lions. Saat ini, Lily sedang tergabung dalam turnamen balap mobil dunia yang akan digelar dalam 6 seri. Tiap tim mengirimkan 2 orang. Dan partner Lily ini adalah seorang legenda balap bernama Jeffrey. Sayangnya kejayaan tim Lions telah berakhir dalam 3 tahun terakhir. Datangnya tim Wolves dengan pembalap andalannya bernama Jetsung berhasil menggerus segala kesuksesan yang telah Jeffrey lakukan selama ini. Sebenarnya kedua pembalap tim Lions tidak berpartner dengan baik. Karena Jeffrey hanyalah peduli dengan dirinya sendiri. Bahkan banyak rumor beredar yang bilang kalau tim Lions selalu mengirim 2 pembalap, Jeffrey dan pembalap pelengkap amatir lainnya. Jeffrey juga tipe orang yang tidak mau kalah. Dia merasa dulu ia dipilih oleh pemilik tim Lions itu sendiri. Jadi ia merasa posisinya tak dapat digantikan oleh siapapun. Perpecahan antara Lily dan Jeffrey langsung terbukti pada seri pertama. Ketika Jeffrey sedang mengalami masalah dengan mobilnya, ia tetap menghadang Lily untuk menyalipnya. Kecelakaan yang dialami Lily memerlukan waktu agak panjang untuk proses pemulihan. Tapi itu bukan satu-satunya masalah di tim Lions. Shen bilang, kalau satu-satunya sponsor tim mereka harus pergi karena performa Lily yang gagal mencapai finish kemarin. Shen bilang sebenarnya ada satu solusi lagi agar tim Lions kembali mendapat sponsor, yaitu dengan meng-hire pembalap baru yang memiliki latar belakang sebagai seorang gamers. Mendengar itu, Lily hanya ingat satu nama, yaitu Jack 2. Tanpa berlama-lama, Lily segera menghubungi Jack 2 melalui pesan Facebooknya. Ia menawari untuk mengikuti latihan singkat di tim Lions dan mencari pembalap dadakan di timnya untuk kebutuhan sponsor. Tapi Jack tidak mengindahkan seluruh pesan dari Lily. Jack ketakutan karena terakhir kali ia balapan, ia harus mengalami kecelakaan.
Dan itu membuat Lily harus berusaha lebih keras untuk memaksa Jack masuk ke timnya. Walau sebenarnya sudah ada beberapa nama yang mendaftar di tim Lions, tapi Lily tetap ingin Jack yang menggantikan posisinya di tim ini. Karena Jack tak membalas satupun pesan dari Lily, Lily pun segera mendatangi alamat rumah Jack yang tertulis di album tahunan sekolahnya dulu. Datangnya Lily tentu membuat Jack tak dapat lagi mengelak apa-apa. Lily segera membawanya ke garasi milik tim Lions. Lily bilang, besok pagi Jack harus berlatih di tim ini untuk pertama kalinya. Dan Jack harus siap menggantikan posisinya untuk balapan seri kedua nanti. Keesokan harinya, ketika Jack datang untuk berlatih bersama Lily, ia sudah mendapat sambutan tak menyenangkan dari Jeffrey. Seperti biasa, Jeffrey selalu merendahkan siapapun yang akan menjadi pembalap di tim Lions. Karena kesombongannya, Jeffrey bahkan tidak sudi berjabat tangan dengan gamers no life seperti Jack ini. Sam dan Lily coba menguatkan Jack dan berharap Jack dapat menunjukkan kemampuannya hari ini. Jack langsung menyerah setelah mencoba beberapa putaran saja dalam latihannya. Tapi Lily menghadangnya. Ia percaya dengan kemampuan Jack. Selesaikan putaranmu, dan kita lihat hasilnya nanti. Dalam lanjutan latihannya, Jack coba menahan semua ketakutan dan rasa pusing yang ia alami selama ada di mobil balap. Motivasinya hanya satu. Ia berada di sini karena Lily. Jadi ia harus membuat bangga Lily di balapan nanti. Performa Jack yang sedikit meningkat juga dilihat oleh Sam dan teknisi tim Lions. Mereka juga percaya kalau Jack bisa jadi pembalap pengganti Lily di seri kedua turnamen nanti. Keesokan harinya, Jack baru akan diuji coba menggunakan mobil tim Lions yang sebenarnya. Beda mobil latihan, beda juga dengan balap mobil yang sebenarnya. Jack merasa sangat kesulitan dengan latihan yang sekarang, dan nyaris membuatnya menabrak para teknisi lain yang ada di pit stop. Lily pun mulai curiga dengan track record yang Jack miliki. Lily lalu mulai menelusuri ke website Formula 1. Setelah ia mencari segala data yang ada di sana, ternyata nama Jack itu tak pernah terdaftar sebagai peserta trial. Lily segera mendatangi Jack dengan penuh amarah. Mengapa ia harus berbohong hingga sejauh ini? Jack pun menjawab ia tidak ada niatan berbohong hingga menyusahkan hidup orang lain. Ia tahu bohongnya adalah kesalahan, tapi ia berniat mencari validasi untuk dirinya sendiri. Dia tak memiliki teman, dan hidup sebatang kara di kota membuatnya butuh pengakuan dari orang lain di sosial media. Aku tak pernah berniat jadi pembalap di tim Lions. Aku juga tak pernah memaksamu untuk mengajakku balapan secara profesional. Aku sudah melakukan semua yang kau mau. Jadi kenapa kau semarah ini padaku? Lily marah mendengar semua jawaban dari Jack. Tapi ia tahu kalau saat ini tak ada pilihan lain untuk mengusir Jack. Karena jika Jack pergi, maka sponsor besar itu tidak akan jadi masuk ke tim Lions. Dan membuat tim Lions tak dapat mengikuti seri kedua di turnamen nanti. Selesaikan balapan di seri kedua. Dan setelah itu kau boleh pergi dengan segala kebohonganmu itu. Ucap Lily dengan penuh amarah. Walau masih diliputi rasa marah, Lily harus tetap memastikan Jack dapat menyelesaikan balapan di seri kedua nanti. Latihan demi latihan terus Jack lakukan di bawah arahan Lily. Latihan fisik, latihan teknik, dan berbagai latihan lainnya dilakukan Lily tanpa kendor sedikit pun. Hingga membuat tangan Jack dibuat gemetar dan kesulitan makan. Berbagai latihan ketat yang Jack lakukan masih belum berhasil memuaskan Lily. Ia lalu membawanya ke sebuah kafe bertema balapan. Di sana ada simulator game yang persis seperti di rumah Jack. Lily coba menguji kemampuan balapan Jack di game itu. Hingga akhirnya Lily sadar. Yang membuat Jack tak bertanding dengan baik di sirkuit adalah segala rasa bising dan getaran yang ada di dalam mobilnya.
Pikiran Lily itu kian dikuatkan ketika Jack melakukan latihan sebelum balapan seri kedua. Pembalap-pembalap lain yang juga ikut dalam latihan membuat ketakutan Jack semakin besar. Bahkan ketika ia coba memacu mobilnya lebih cepat, yang terjadi justru ia membahayakan Jet. Jet marah besar dan merasa adanya Jack di balapan ini akan membahayakan pembalap lainnya. Lily dan Shane coba membela Jack. Mereka berdua tahu kalau Jack tak pernah berniat membahayakan pembalap lainnya seperti ini. Karena buruknya latihan yang dilakukan oleh Jack, ia harus mulai balapan seri kedua dari posisi terakhir. Lily yang sudah tahu masalah Jack hanyalah rasa gugup, akhirnya Lily memberikan Jack sebuah penyumbat telinga yang membuatnya tak dapat mendengar apapun jika memakainya. Setelah mencobanya, keyakinan dan rasa percaya diri dalam Jack seketika tumbuh dengan cepat. Ia sangat yakin ia dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan Lily pada seri kedua ini. Yang ia bayangkan, kini hanyalah ia sedang berada di depan game simulatornya. Ia akan melakukan semuanya sebaik apa yang telah ia lakukan di dalam game. Ketika balapan dimulai, performa mencolok segera ditampilkan oleh Jack. Ia menyalip satu demi satu pembalap yang ada di depannya. Para komentator juga menyoroti permainan menarik dari Jack. Ia menggunakan jalur balapan yang berbeda dan tidak seperti pembalap pada umumnya. Dengan keahliannya, Jack juga berhasil mendahului 3 mobil hanya dalam satu tikungan. Performa menawan ini juga membuat Jeffrey terkejut. Ketika mobil Jeffrey juga disalip oleh Jack, ia seakan tak percaya sekaligus marah karena ada teman satu timnya yang dapat bereaksi lebih cepat dibanding dia. Tapi Jack tak berhenti di situ saja. Kecepatannya tak dapat dibendung dan berhasil mengambil posisi Jet yang sedari tadi memimpin jalannya balapan. 杜杰克竟然从弯道外侧，这是没有车手敢开的路面优势，不需要跟他硬拼啊！杨亮来，夹着一定要握，通过终点。 Sorak-sorai nama Jack Tu terus menggema di pit stop milik tim Lions. Tapi kemenangan itu tak membuat Jeffrey senang. Ia marah besar karena Jack tak mendengar instruksinya dari radio tim. Lily meminta maaf atas kesalahan itu. Ia menjelaskan kalau Jack tak menggunakan radio itu dengan alasan gugup. Walau Jeffrey tak senang, tapi Shane menyambut kemenangan ini dengan sangat bahagia. Dan ia akan mentraktir apapun yang Jack inginkan malam ini. Kemenangan itu tak berhenti sampai di situ saja. Performa menawan Jack juga berhasil menghindarkan tim Lions dari kebangkrutan dan mendatangkan sponsor dengan uang yang lebih besar. Selain itu, federasi juga menganugerahkan gelar Grand Slam pada Jack. Gelar itu Jack dapat karena ia memulai balapan dari posisi terakhir dan berakhir dengan gelar juara. Sebuah mobil berwarna abu-abu juga menjadi hadiah dalam kemenangan itu. Orang dari federasi juga menyebut kalau masa kejayaan Jeffrey akan berakhir jika Jack terus tampil dengan maksimal seperti ini. Tapi ternyata Jack tak puas begitu saja. Ia kini ingin belajar menggunakan radio agar bisa berkomunikasi dengan timnya. Jack juga diminta dilatih pada trek basah. Ia ingin mengerti bagaimana cara menguasai mobilnya ketika sirkuit sedang digenangi air. Ternyata kondisi Lily hari ini tak terlalu baik. Ia pun hanya memberi beberapa ilmu dasar pada Jack. Kemudian ia pamit untuk pulang dan tidak menemani Jack latihan hingga selesai. Selesai latihan, Jack mendatangi rumah Lily. Dalam hujan yang sangat deras, Jack coba menghibur Lily dengan cara meminta Lily untuk mengendarai mobil barunya dalam jalanan yang sedang basah. Walau satu tangan Lily masih dalam kondisi diperban, Jack bilang kalau ia yang akan mengatur persnelingnya dan membiarkan sisanya untuk dikendalikan oleh Lily. Setelah mereka merasa bersenang-senang, barulah Lily mau cerita kenapa tadi ia pulang sebelum Jack selesai berlatih. Lily bilang kalau ia tadi sempat diminta temannya untuk tidak memberikan semua ilmunya pada Jack. Karena bagaimanapun, Jack adalah pemain pengganti. Dan Lily masih mengharapkan posisi utama di tim Lions.
Jack sama sekali tak tersinggung dengan kalimat itu. Karena bagaimanapun ia tidak akan sampai di titik ini jika tanpa campur tangan seorang Lily. Setelah menghadapi beberapa latihan intens, sampailah Jack di seri ketiga turnamen balap mobil dunia. Balapan kali ini digelar dalam kondisi cuaca yang sangatlah terik. Cuaca panas itu membuat posisi Jack dalam kondisi tak menguntungkan. Ia hanya menduduki posisi ke-8 hingga setengah balapan lebih. Jack yang mulai bermain dengan menggunakan radio tiba-tiba mendapat arahan dari Jeffrey untuk segera masuk ke pit stop dan mengganti bannya dengan ban basah. Jack dan seluruh teknisi tim Lions tentu saja bingung dengan apa yang Jeffrey perintahkan. Komentator balapan juga terheran-heran dengan keputusan dari tim Lions dan menganggap mereka sudah menyerah dengan balapan ini. Tak berselang lama setelah tim Lions berganti ban, cuaca di sekitar sirkuit seketika berubah. Hujan mulai turun dan membasahi sirkuit. Para pembalap dari tim lain mulai memasuki pit stop satu demi satu dan memberi keuntungan pada tim Lions yang dapat menyerobot posisi yang ditinggalkan. Tapi ada satu pembalap yang tak mengganti bannya. Dia adalah Jet. Ia terus memaksa ban keringnya untuk berada di trek basah. Dengan sisa hanya 2 lap, Jet terus berpacu dengan tim Lions untuk merebut posisi pertama. Kedua pembalap tim Lions mulai menggunakan teknik slingshot. Teknik yang dulu diajarkan oleh Ayasen. Teknik bertukar posisi untuk mengintimidasi lawan dan meningkatkan 10% kecepatan pembalap yang ada di belakangnya. Jeffrey juga tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Ia meminta Jack untuk menyalipnya dan menyalip Jet yang ada di posisi 1. Baru saja tim Lions akan merayakan kemenangan, Jet tiba-tiba membawa sebuah bukti kalau kabar Jack mengikuti trial Formula 1 di Jepang adalah palsu. Yang berarti lisensi milik Jack tidak sah. Apa yang dikatakan Jet tentu mengancam karir Jack yang baru saja dimulai. Sen selaku pemilik tim Lions segera meminta maaf di depan publik atas kegaduhan yang terjadi. Namun ia juga mengungkapkan kalau siapapun top global di game simulator otomatis mendapat lisensi balap C. Namun dampak dari segala kegaduhan itu tak berhenti sampai situ saja. Sponsor yang baru masuk ke tim Lions lagi-lagi coba menarik diri atas insiden itu. Dan lagi-lagi membuat Sen harus memutar otak untuk mencari solusinya. Jeffrey juga coba menekan Sen, di mana uang-uang besar sponsor yang sebelumnya ada. Apakah uang-uang itu akan kau gunakan untuk keperluanmu sendiri? Sen langsung naik darah mendengar tuduhan itu. Kau yang selalu tak puas dengan mobilmu dan memintaku membeli spare part yang bisa mendukung kecepatan mobilmu. Tapi sekarang, kau menuduhku membawa uang itu. Selama ini aku juga menggunakan uang tabunganku dan seluruh uang sponsor untuk permintaan-permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Yang sebenarnya salah itu bukan mobilnya, tapi kau memang sudah lambat dan tidak dapat bersaing lagi di sini. Jika kau bukan pembalap pilihan ayah, maka sudah kubuang kau dari kemarin. Data-data di sini juga membuktikan semuanya. Kalau kau tidak akan mampu menyaingi Jet. Aku selalu menjaga perasaanmu sebelumnya. Tapi karena kau yang mulai duluan, jadi akan kuceritakan semua keburukanmu di tim ini. Disitulah Jeffrey mulai tertampar. Sejak awal ia mendengar orang federasi bilang kalau ini bukan masa jayanya lagi, ia mulai tersadar dan mulai mempelajari cara Jack bertanding. Ia juga mulai menerima fakta kalau dirinya bukanlah yang terbaik seperti dulu. Bahkan Jeffrey juga sempat menyerah dan bilang pada istrinya kalau ia akan pensiun dari tim Lions setelah turnamen ini selesai. Namun sebelum itu, ia ingin membayarkan satu kesalahannya pada Sen dan membalas jasanya pada ayah Sen dengan cara membeli tim Lions dan mengurusnya hingga turnamen ini usai. Perban di tangan Lily mulai dilepas dan dia siap kembali berlaga di turnamen ini. Dia juga telah mulai latihan normal seperti biasa. Sementara Jeffrey telah memastikan kalau mobil yang biasa ia bawa akan dipakai oleh Lily di seri berikutnya. Jeffrey sudah legowo dengan kekurangannya. Jadi, ia akan mengirimkan Lily dan Jack nanti. Tim Lions juga berhasil bertahan dari kebangkrutan karena Jeffrey. Jeffrey telah menggunakan seluruh tabungannya untuk dapat menyelesaikan turnamen ini.
Ternyata sepanjang Lily latihan tadi, ada Jet yang melihat dan mengamati kecepatan Lily. Jet juga menawari untuk pindah ke timnya dalam sisa seri turnamen. Jet siap membayar Lily 3 kali lipat dibanding yang tim Lions berikan padanya. Tapi Lily menolak tawaran itu mentah-mentah dan menyobek kertas kontrak yang diberikan oleh Jet. 你敢再提出什么事情？ Setelah emosi Shen mereda, ia kembali ke tim Lions dan sukses menggait sponsor baru. Sayangnya sponsor selalu memiliki sebuah syarat untuk berjalannya sebuah kerjasama. Syaratnya adalah seri berikutnya yang harus tampil adalah Jeffrey dan Jake. Lily yang merasa dihianati oleh Jeffrey pun kecewa berat. Ia merasa diberi harapan palsu setelah ia latihan sangat keras setelah dirinya pulih dari cedera. Segala permintaan maaf dari Jeffrey maupun Shen tidak ada yang didengar oleh Lily. Dan Lily memilih untuk pergi dari tim Lions saat itu juga. Ketika Jack makan siang, ia mendengar sebuah berita di TV. Berita di mana Lily tiba-tiba pindah ke tim Wolves. Kabar itu tentu saja membuat Jack terkejut. Jack segera mencari Lily di garasi tim Wolves. Ia menanyakan apa maksud Lily melakukan ini semua. Lily hanya bilang kalau ia akan membalaskan dendamnya pada Jeffrey yang telah mengkhianatinya. Jack segera datang ke kantor tim Lions. Ia marah karena pujian hatinya disakiti oleh Jeffrey. Dan Jack pun ingin melakukan yang sama. Ia ingin pergi dari tim Lions saat itu juga. Jeffrey memahami rasa amarah yang Jack rasakan. Tapi ia bilang, kalau kau pergi dari tim Lions, takkan ada yang bisa meredam amarah Lily. Dan itu akan membahayakan Lily selama di track nanti. Karena ia akan balapan dengan penuh rasa emosi. Jadi kembalilah ke tim ini. Dan jagalah Lily di track nanti. Jack ternyata menuruti apa yang Jeffrey katakan. Ia kembali ke tim Lions dan terus memandangi Lily dengan penuh rasa khawatir. Tapi bagi Lily, balapan tetaplah balapan. Dan ia akan membalaskan dendamnya pada Jeffrey hari ini. Adu cepat antara tim Lions dan tim Wolves menjadi pemandangan yang seru di seri kali ini. Jack ingin meneruskan performa terbaiknya dengan mencoba mengambil alih posisi satu dari tangan Jet dan Lily. Tapi pembalap tim Wolves tentu tidak membiarkan itu terjadi. Hati Lily ternyata tetap tak tega melihat Jeffrey harus mengalami kecelakaan itu. Ia rela berhenti dan tak melanjutkan jalannya balapan demi melihat kondisi Jeffrey. Jack juga merasa terpukul melihat kecelakaan yang Jeffrey alami. Jeffrey juga segera dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan tadi. Operasi harus segera dilakukan, sekalipun Jeffrey dalam kondisi tak sadarkan diri. Lily juga datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Jeffrey. Lily coba menguatkan dan meminta maaf pada Jack atas apa yang telah ia lakukan. Namun Jack kini keras hati. Ia masih merasa bersalah dengan kecelakaan tadi. Dan ia memilih tidak akan mau balapan lagi ke depannya. Lily yang masih merasa bersalah atas apa yang ia lakukan pada tim Lions segera mendatangi rumah Jack. Ia ingin menebus semua rasa bersalah itu dengan menyelesaikan turnamen ini untuk tim Lions. Ia merasa tim Lions masih memiliki kesempatan yang baik untuk menjuarai turnamen. Namun sayang, Jack menolak tawaran itu. Ia siap melakukan apapun untuk Lily, kecuali balapan lagi. Ia masih terbayang-bayang dengan kecelakaan tadi. Lily yang mendengar itu kecewa dengan jawaban Jack. Lalu ia pun pergi dan mencari solusinya sendiri. Jack coba menenangkan pikirannya dengan kembali ke tempatnya dulu balapan liar. Tapi Jack tak sebodoh itu. Ia tak mungkin ikut bertanding. Karena jika sampai federasi tahu, maka lisensinya akan dicabut. Ia datang ke sana untuk numpang di mobil pembalap lain. Lalu bertanya, sebenarnya apa alasan orang-orang terus balapan?
Bukankah itu berbahaya bagi dirinya sendiri? Pertanyaan Jake pun akhirnya dijawab. Setiap orang memiliki alasan sendiri-sendiri untuk balapan. Bahkan beberapa orang menganggap hidup ini adalah balapan antara dirinya dengan orang lain. Artikan jawaban itu sendiri. Karena setiap orang memiliki makna masing-masing dari jawaban itu. Akhirnya, Jake memiliki satu jawaban. Ia tak ingin hidupnya hanya begini-gini saja. Ia akan berpacu dengan dirinya sendiri di hari-hari sebelumnya. Jadi ia tidak ingin merasa cukup hanya menjadi top global di game. Ia akan mengejar mimpi barunya, yaitu menjadi juara dunia balap mobil dan menjadikan halusinasinya di sosial media dulu menjadi sebuah kenyataan. Jake juga ingin balas budi atas jasa Lily yang membawanya hingga ke titik ini. Begitu juga dengan tim Lions yang telah memberinya jalan untuk menjadi seorang profesional. Jake masih melihat Lily dipenuhi amarah dalam dirinya, tapi ia tetap mencoba fokus pada turnamen ini. Walau ia masih terbayang kecelakaan Jeffrey tempo hari, tapi ia mencoba terus fokus. Ia harus fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Jeffrey masih didampingi istrinya Dansen di rumah sakit. Jeffrey juga mendapat dukungan penuh dari para penonton yang ada di venue untuk kesembuhannya. Sementara kesempatan tim Lions untuk menjadi juara di turnamen ini sebenarnya sangat kecil. Kedua pembalap tim Lions harus menduduki posisi 1 dan 2 dalam seri terakhir. Jadi, baik Jake maupun Lily tak boleh ada yang melakukan kesalahan pada balapan kali ini jika ingin menjadi juara dunia. Start baik dari Lily tak berhasil diikuti oleh Jake. Ia nampak masih terbayang kecelakaan Jeffrey sebelumnya dan membuat performanya sedikit menurun di awal pertandingan. Tetapi memasuki pertengahan balapan, Jake mulai tersadar dan tak bisa terus bermain seperti ini. Ia mulai menggeber mobilnya lebih cepat dibanding sebelumnya dan berhasil berada di posisi 4 tepat di belakang Lily. Jake tetap tidak berhenti. Ia masih coba beradu cepat dengan Lily. Ia juga meminta maaf atas kejadian tempo hari yang menolak ajakan Lily untuk balapan. Maka dari itu, ia akan menebus kesalahannya pada pertandingan hari ini. 大宋战术一路追赶，来到了第2个小次郎身后。宋杰现在并购，许志令从外侧发动攻击，先打算专心防守杜杰克，这是陷阱啊！杜杰克被困住了。 Jet yang hanya butuh peringkat 2 untuk jadi juara pun membuat sebuah jebakan dengan memanfaatkan ketakutan Jake atas kecelakaan Jeffrey sebelumnya. Jet terus menabrakkan mobil Jake dan memaksanya keluar dari trek. Tapi Jake tak semudah itu dikalahkan. Dan kecelakaan yang Jet alami kian mempermulus jalan tim Lions untuk finish di posisi 1 dan 2 dan membuat mereka memastikan diri untuk menjadi juara dunia serta memastikan kejayaan tim Lions akhirnya kembali lagi setelah bertahun-tahun diambil oleh tim Wolves. Kemenangan ini tak hanya jadi kemenangan bagi tim, tapi juga untuk pembalap-pembalapnya. Jake berhasil memenangkan turnamen mobil dunia nyata pertamanya dan tidak ada kemenangan yang lebih manis dibanding memenangkannya pada percobaan pertama. Lily juga yang tahun lalu masih bermain balap go-kart berhasil juara di mobil yang lebih besar pada turnamen pertamanya. Sementara kemenangan bagi Jeffrey adalah menang atas dirinya sendiri, yang tidak lagi egois, ingin menang sendiri, dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Tidak ada satupun juara yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana cara Jake mengalahkan ketakutannya, bagaimana cara Lily mengalahkan amarahnya, dan bagaimana cara Jeffrey mengalahkan rasa egoisnya. Itu adalah satu langkah untuk menjadi lebih baik dibanding hari kemarin. Langkah-langkah kecil yang selalu dianggap tak memiliki arti, sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Karena tidak ada langkah besar tanpa sebuah langkah yang kecil. Waktu terbaik untuk menjadi lebih baik adalah hari ini. Jangan pernah tunda mimpimu pada kesenangan-kesenangan yang semu.
Saya dan seluruh tim Pusar Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Dan juga terima kasih untuk yang sudah memencet tombol thanks-nya atau tombol terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan juga lebih banter. Maaf, bercandanya tidak masuk. Ya, tapi apapun itu, sebelum saya menutup video ini, izinkan saya untuk memberikan satu pesan untuk kalian semua. Kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, yang tenang. Yang tenang, ambil waktu buat diri kalian, gak usah buru-buru, gak ada yang minta kamu ke susu. Oke? Yang tenang. Tarik nafas, buang, jatuh, lega. Sekarang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.